Halo sahabat pro, kembali lagi bersama saya Chef Fajar. Kali ini saya akan mengolah hidangan yang unik dan spesial, yaitu ayam kodok. Nah sahabat pro, ayam kodok di sini bukan berbahan dasar dari kodok ya, melainkan dari daging giling. Dan menu ini biasa dihidangkan di prasmanan atau bisa juga untuk hampers. Langsung saja kita ke proses pengolahannya ya sahabat pro. Oke sahabat pro, untuk tahap pertama, salah satu bahan dasar dari pembuatan ayam kodok ini adalah hati ayam. Jadi bisa pakai hati ayam atau hati sapi, tapi di sini saya menggunakan hati ayam. Jadi biar nggak amis, jadi saya nggak langsung masukkan ini ke dalam adonan ayam kodok, tetapi direbus dulu dengan rempah-rempah seperti bawang putih, jahe, daun jeruk, Ajinomoto chicken powder, minyak, dan lada putih bubuk. Oke, langsung saja masukkan minyak. Oke, karena sudah panas, langsung dimasukkan bawang putih, daun jeruk, jahe yang sudah digeprek. Jika sudah harum, masukkan air. Masukkan Ajinomoto chicken powder, lada putih bubuk, dan terakhir hati ayamnya. Ini kita tunggu kurang lebih 20 menit. Sambil menunggu hati ayamnya matang, kita fokus sekarang ke ayamnya nih. Tahap selanjutnya kita akan fileting si ayamnya. Tips pertama dari saya, pilih ayamnya yang segar. Ini masih segar ya, masih warnanya masih bagus, masih pink. Lalu pastikan ayamnya ini bersih. Yang pertama kita hilangkan dulu kukunya. Lalu fokus di sini. Kita cari celah dulu, tusuk sedikit. Ini pelan-pelan, jangan sampai si kulitnya robek. Lalu bisa dengan bantuan sendok. Nah, seperti ini. Perlahan-lahan. Ini tidak disarankan menggunakan pisau, karena nanti akan membuat si kulitnya ini robek. Makanya saya menggunakan sendok. Kalau ayamnya lebih besar bisa menggunakan sendok yang besar juga. Oke, dicopot si tunggirnya tadi ya. Dicopot, tapi tidak lepas. Ketika sudah bisa seperti ini, nih ya, bolong, jadi ini pahanya. Ini nanti kita lepas seperti ini sahabat pro. Kita copot pahanya. Ini pastikan tidak ada kulit ya. Kulitnya tuh naik ke atas. Jadi jangan sampai pas motong nanti si kulitnya ikut keiris. Ini langsung dipotong saja sampai si pahanya terlepas seperti ini. Selanjutnya sisi kirinya ini juga sama, jangan sampai kulitnya ikut terpotong. Oke, kalau sudah bersih pahanya, lalu dipotong nih. Oke, ini pahanya. Oke, ini paha sebelahnya. Lalu naik ke atas. Nah, ini juga perlahan-lahan. Ini harus benar-benar fokus ya sahabat pro, agar si kulitnya tidak ikut terpotong dan robek. Jadi sahabat pro, untuk pemilihan ayam pun dari ayam utuhnya itu harus yang tidak bolong ya. Jadi tidak ada yang robek-robek, agar nanti pada saat pengisian fillingnya tidak ada yang bocor. Bisa dibantu dengan jari-jari seperti ini. Ya, di sebelah kepala dan di antara kepala dan sayap itu dibolongkan seperti ini untuk memotong si sayapnya. Oke, jika sudah bolong sama seperti tadi paha. Jadi usahakan kulitnya tidak terpotong. Oke sahabat pro, ini sayapnya juga sudah saya potong. Lalu kepalanya juga dibersihkan ya, seperti ini. Jadi sudah terpisah. Sekarang kita potong si kepalanya. Ini sudah terpisah. Jadi tips yang kedua, setelah dikuliti seperti ini, kulitnya ini bisa disimpan di dalam freezer. Jadi caranya
dimasukkan ke dalam plastik vakum seperti ini. Saya sudah punya yang sudah freezer. Jadi ketika sahabat pro punya pesanan, itu tidak lama lagi karena proses yang paling lama dalam pembuatan ayam kodok ini di filleting ini. Jadi setelah jadi dimasukin ke dalam plastik vakum, di freezer, lalu di towing. Nah, ini cepat sekali proses pemasakannya. Jadi tidak nunggu ketika ada pesanan, oh harus PO 5 hari, harus PO 3 hari, itu mungkin ini sehari aja udah cukup. Oke, untuk nextnya sahabat pro, kita akan siapkan bahan-bahan untuk fillingnya. Oke sahabat pro, untuk bahan-bahan pembuatan fillingnya ini sudah saya siapkan. Yang pertama ada daging ayam, lalu ada daging sapi, lalu ada hati ayam yang sudah kita rebus sebelumnya. Selanjutnya ada daun bawang slice, wortel yang sudah diparut, lalu ada roti tawar, ada telur, ada susu cair, dan bumbu-bumbu kering lainnya. Nah, yang spesial sahabat pro, di sini saya menggunakan Ajinomoto Chicken Extract Powder Seasoning. Oke sahabat pro, kita langsung haluskan bahan-bahannya. Daging ayamnya, daging sapi, masukkan hati ayam, roti tawar, ini kita pindahkan, masukkan bumbu-bumbu kering, bahan liquidnya telur dan susu cair. Nah, Ajinomoto Chicken Extract Powder ini memiliki ekstrak daging sebanyak 11,1% sahabat pro. Lalu masukin sayurannya, wortel, daun bawang. Hanya menggunakan wortel dan daun bawang karena kenapa? Karena jika di freeze atau ingin di frozen, adonannya nanti lebih tahan lama dibanding menggunakan jenis sayuran-sayuran yang fresh lainnya. Oke, dan terakhir tepung tapioka. Untuk next step ya, kita langsung filling ya sahabat pro. Proses fillingnya saya menggunakan piping bag. Ini dimasukkan, dimulai dari lehernya terlebih dahulu sahabat pro. Selanjutnya buka bagian atas kulitnya, kita semprotkan, lalu diisi dengan telur. Nah, di sini saya menggunakan telur rebus, namun digoreng terlebih dahulu. Kenapa? Fungsinya agar dia tidak licin. Dan yang kedua itu dia lebih awet juga umur masa simpannya ketika nanti setelah diisi lalu di frozen dulu. Selanjutnya ke bagian sayap sebelah kiri, sayap sebelah kanan, lalu bagian tutupi bagian atas telurnya. Selanjutnya diratakan terlebih dahulu sehingga menutupi telurnya ya. Untuk diketahui sahabat pro, jadi menu ayam kodok ini dibuat oleh seorang chef di Belanda yang sedang membuat menu Indonesia. Jadi menu ini tuh terinspirasi dari balontin atau galantin yang sama-sama terbuat dari daging yang dibuang tulangnya. Selanjutnya tambahkan telur lagi, lalu selimuti lagi. Setelah sampai bawah, selanjutnya kita isi bagian pahanya yang tadi kita sudah ambil. Pahanya sama, didorong dengan isi sehingga memiliki volume. Kita cek dulu bagian belakangnya. Di bagian belakangnya pun ini harus rata, jangan sampai ada telur yang terlihat. Dibalik lagi sampai ke leher, ini harus memiliki volume. Biasanya proses ini dijahit menggunakan benang, tapi saya memiliki cara yang lebih cepat. Saya menggunakan tusuk gigi. Seperti ini, diluruskan terlebih dahulu. Kita rekatkan dengan
tusuk gigi. Cara ini lebih cepat dibandingkan menggunakan benang. Bisa dilihat dulu, ini masih ada tersisa yang belum terisi, jadi bisa ditambahkan dengan daging terlebih dahulu. Oke sahabat pro, ayamnya sudah kita filling. Jadi tips untuk sahabat pro ketika mengisi ayam, jangan terlalu berlebihan dan jangan juga kekurangan. Nah, nanti kalau misalnya kelebihan itu akan pecah ayamnya ketika dikukus. Selanjutnya kalau kekurangan, ayamnya kelihatan kurus. Jadi tidak bervolume sesuai dengan ayam yang mentah sebelumnya. Jadi tidak terlihat seperti ayam. Untuk proses selanjutnya yaitu adalah mengukus. Saya akan siapkan dulu steamernya. Kita tunggu sampai steamernya panas dulu sebelum dimasukkan ke dalam steamer. Pastikan ini sudah posisinya sudah bagus seperti ini. Agar kepala ayam ini tidak bergeser ketika proses pengukusan, saya menggunakan tusuk gigi. Selanjutnya kita masukkan ke steamer. Oke sahabat pro, ini dikukus selama 20-30 menit. Sambil menunggu ayam kodoknya matang dalam proses pengukusan, kita siapkan bahan olesan dan sausnya. Pertama saya akan membuat bahan olesannya dulu. Saya menggunakan saori saus lada hitam. Lalu menggunakan brown sugar dan margarin. Nah, kenapa saya menggunakan saori saus lada hitam? Karena saori saus lada hitam memiliki aroma lada hitam dan daging panggang yang kuat. Oke sahabat pro, bisa dilihat jika hanya dicampur seperti ini terlihat split. Nah, saya menggunakan teknik Aubenmeri, jadi dipanaskan di atas air panas. Untuk sausnya, tahap pertama panaskan pan dulu. Masukkan margarin. Masukkan bawang bombay. Oke, setelah dimasukkan bawang bombaynya dan sudah cukup layu, masukkan bawang putih. Lalu masukkan tepung terigu. Ini harus diaduk agar tidak menggumpal. Jika sudah terlihat berubah warna, kuningnya cukup pekat, jadi masukkan air perlahan-lahan. Dan ganti menggunakan balon whisk. Kenapa menggunakan balon whisk? Agar tidak menggumpal dan perlahan-lahan. Saori saus lada hitam. Ajinomoto plus. Dan jika ingin lebih spicy lagi, bisa ditambahkan lada hitam bubuk. Oke, bisa dilihat untuk olesannya sudah cukup, jadi sudah tidak split lagi. Oke sahabat pro, saya menggunakan saus lada hitam ini untuk inspirasi menu baru dalam menu ayam kodok. Aroma daging panggangnya sudah mulai muncul, terus diaduk sisi-sisinya terutama, karena dalam pembuatan saus ini yang sering gosong adalah di bagian sisi-sisi pan-nya. Sudah cukup. Oke, dilihat sudah mulai ada buih-buih muncul dan sudah mendidih. Dan ini sudah mengental. Ya, sudah mengental, ini sudah cukup. Oke, sahabat pro, ayamnya juga sudah matang. Selanjutnya kita masuk ke proses pengolesan. Oke, sahabat pro, jadi tips juga untuk sahabat pro, ini ada kaldunya atau broth dari proses pengukusan. Ini bisa dicampur ke dalam saus. Selanjutnya dagingnya kita pindahkan ke dalam loyang. Selanjutnya kita oles. Selanjutnya kita oven 15-20 menit dalam suhu 200 derajat Celcius. Nah, sahabat pro, ini sudah 20 menit. Kita cek dulu. Wow. Ya, ini dia ayam kodok. Oke, sahabat pro, ayam kodoknya sudah jadi. Selanjutnya kita akan plating nih. Nah, untuk ayam kodok biasanya disajikan dengan karbohidrat dan sayuran. Dan biasanya disajikan juga untuk hampers, ada tambah-tambahan dengan sausnya juga. Langsung saja, untuk yang pertama, kita letakkan dulu ayam kodoknya. Oke sahabat pro, ini dia ayam kodoknya sudah jadi. Lanjut, saya akan icip-icip nih. Biasanya ayam kodok disajikan ketika prasmanan tuh sudah dipotong-potong sahabat pro. Ya, seperti ini. Jadi ada telurnya.
disajikan dengan saus. Biasanya disajikan dengan saus tomat yang rasanya tuh lebih ke arah asam, tapi di sini saya memberikan inspirasi saus lada hitam. Rasa daging ayamnya kerasa, umami, gurih. Jadi dari rasa sausnya, aroma lada hitam dan daging panggangnya tuh berasa. Oke sahabat pro, tertarik untuk mencoba ayam kodok ini sebagai ide bisnis? Temukan resep lainnya di YouTube Ajinomoto Profesional. Bye! Eat well, live well.